Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, salam sehat. Sebelum kita beraktivitas, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini Selasa 22 Juli 2025 diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Harta dalam bejana tanah liat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, ada nyanyian mengatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tetapi sebaliknya, ada juga yang mengatakan bahwa harta itu adalah uang dan kekayaan-kekayaan lainnya. Tetapi berbeda dengan Paulus yang mengatakan bahwa hartanya dalam bejana tanah liat, yang rapuh dan mudah pecah. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah dari debu tanah yang menggambarkan rapuhnya hidup manusia. Tetapi di sisi lain ternyata manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, lalu dihembuskannya nafas kehidupan. Walaupun tubuh kita rapuh, tetapi mulia, karena diciptakan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Rasul Paulus sebagai pemberita Injil mempunyai tugas yang amat sangat berat, karena ia harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Paulus mengakui ia rapuh seperti bejana tanah liat, bukan bejana dari keramik. Bejana tanah liat mudah pecah karena benturan-benturan dan juga bencana lainnya. Paulus dalam memberitakan Injil bukan karena kekuatan dari dirinya, namun karena kekuatan yang berasal dari Allah. Saudara-saudari, pada zaman dahulu, bejana tanah liat sering dipakai untuk menyimpan emas, perak, dan permata. Sehingga bejana tanah liat itu menjadi berharga karena nilai barang yang ada di dalamnya. Harta yang dimasukkan ke dalam bejana tanah liat itu tidak terlihat dari luar. Demikian Paulus menggambarkan dirinya dan pelayanannya dengan mengatakan bahwa harta yang kami punya berada dalam bejana tanah liat. Paulus menegaskan bahwa apa yang dapat dia lakukan hanya bukan karena kekuatannya, tetapi hanya karena Allah yang terus berkarya dalam hidupnya. Melalui hidup Paulus pada hari ini, kita disadarkan jika kita kuat dan mampu melakukan banyak hal, itu bersumber dari Allah. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, tetapi tetap rendah hati. Saudara-saudari, kita hanyalah bejana yang rapuh dan gampang retak. Oleh karena itu, biarkan diri kita di tempat cahaya Injil itu tersimpan, sehingga hidup kita akan tetap berharga. Ayat ini mengingatkan kita untuk melayani Tuhan dengan rendah hati. Kita tidak boleh sombong, harus menyadari keterbatasan kita dan bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri kita. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya yang luar biasa ketika kita merasa lemah dan tidak cukup kuat
untuk mengatasi tantangan hidup. Dia akan memberikan kuasa yang melimpah untuk menghadapi setiap kesulitan dan memenuhi setiap panggilannya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.